Halo saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan, mengenai kasus jurnal penyesuaian di Kabupaten Sungai Dalam yang menjadi tugas Anda semua, ya. Bagaimana menyelesaikan jurnal penyesuaian untuk Kabupaten Sungai Dalam. Untuk itu, kita akan langsung saja ke kasusnya dan bagaimana tips pengerjaannya. Oke. Ini adalah kasus penyesuaiannya, seperti yang sudah Anda ketahui, ada A sampai dengan D, D-nya ada 2, yaitu D1 dan D2, kasusnya ini. Tapi sebelum kasus ini dipecahkan, Anda tentu ingat bahwa kita sudah pernah membuat jurnalnya, jurnal atas realisasi APBD-nya. Ini adalah jurnalnya, ya, jurnal-jurnalnya ada di sini. Ini jurnal yang untuk LRA, sedangkan yang ini jurnal untuk accrual basis-nya. Nah, dari jurnal ini mestinya juga dimasukkan ke buku besar, kemudian direkap menjadi neraca saldo. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Seperti semacam ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya. Ini adalah asalnya dari neraca awal ditambah dengan seluruh transaksi-transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal realisasi. Di sini hanya ada akun yang terkait dengan neraca dan terkait dengan LO. Ini semacam LO, pendapatan LO, beban-beban, ini LO semua. Sudah direkap menjadi sebuah neraca saldo sebelum penyesuaian. Totalnya adalah jumlahnya sekian. Nah, sekarang bagaimana dari membuat penyesuaian itu didasarkan dari saldo sebelum penyesuaian. Ya. Nah, mari kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Misalnya yang pertama, penyusutan aset, aset tetap seluruhnya 10% dari total aset. 10% clue-nya. Nah, ini kita harus lihat dulu neraca saldonya. Aset tetap itu yang seperti apa? Nah, ini adalah aset tetap. Ini adalah aset tetap. Saya kasih warna kuning saja. Ini aset tetap. Tetapi apakah semua ini harus disusutkan? Tentunya tidak. Karena apa? Tanah itu tidak boleh disusut. Jadi aset tetap yang disusut hanya peralatan sampai dengan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya sebenarnya juga di situ ada heritage asset. Heritage asset itu sebenarnya juga tidak masuk dalam objek penyusutan, tapi dalam kasus ini kita asumsikan bahwa aset tetap lainnya itu di luar heritage asset. Jadi kita susutkan saja, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau dalam kenyataannya ya harus betul-betul diselidiki aset tetap lainnya itu apa saja. Kalau ada heritage asset harus dikeluarkan dari masalah penyusutan. Ya. Jadi total ini peralatan, gedung, bangunan, jalan irigasi di total jumlahnya berapa? Misalnya saya total di sini ya, saya total di sini jumlah totalnya adalah ya 318.200 juta. Berarti 318 juta 200.000 rupiah. Berarti angka ini dikalikan saja dengan 10%. Ini jumlah penyusutannya. Oke. Nah, saya akan kembali lagi ke zona penyesuaian. Ini saya netralisir lagi. Masuk ke zona penyesuaian. Maka akan ketemu di sini penyusutan seperti biasa. Zonanya adalah beban penyusutan ya. Beban penyusutan di debit besarnya 10% dari angka tadi ya, 318.200.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ini keterangannya asalnya dari 318 kali 10%. Nah, kalau ini dimasukkan di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian, katakanlah saya masukkan, maka akan muncul di sini akun mana? Ini ya, akumulasi penyusutan. Di sini berarti sudah muncul penambahan. Ya. Dan muncul akun beban penyusutan juga di sini. Mungkin saya taruh saja. Nah,
muncul di sini. Ya. Oke. Kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Sekarang PBB tahun 2019 yang ditetapkan sebagai tagihan adalah 40.000. Oh, jelas. Menetapkan PBB sebagai tagihan berarti ini langsung saja. Ini berarti dia mengakui adanya pendapatan. Jadi dia mengakui adanya pendapatan PBB, pendapatan pajak daerah, cuma yang LO ya, 40.000. Tapi bukan berarti dia dapat duit, karena ini adalah tagihan. Ini tagihan piutang pajak 40.000. Kenapa piutang pajak ya? Saya ngikutin saja yang ada di sini. Ini sudah ada piutang pajak, tinggal diikutin aja. Sehingga di sini juga ditambah piutang pajak, sekarang muncul 40.000. Kemudian pendapatan pajak LO, ini pendapatan pajak daerah LO sudah ada, tinggal dimunculkan saja di sini sisi kredit 40.000. Dan seterusnya. Setelah itu jurnal penyesuaian yang berikutnya adalah persediaan alat tulis kantor yang masih ada 2.000. Saya menganggap bahwa seluruh persediaan yang ada di Pemda adalah ATK. Ini misalnya saja begitu untuk mempermudah. Karena bisa saja persediaan itu tidak hanya terdiri dari ATK, karena persediaan itu juga terdiri dari misalnya saja persediaan buku yang akan dibagikan ke anak sekolah, sembako yang akan dibagikan kepada rakyat, itu juga berupa persediaan. Sesuatu yang akan dibagikan itu persediaan. Termasuk di dalamnya adalah ATK, ya, ATK, kemudian oli, pelumas kalau ada di situ, maka itu juga merupakan persediaan. Nah, di sini diasumsikan seluruh persediaan di Pemda itu adalah ATK. Nah, ATK-nya masih 2.000. Nah, kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaiannya, persediaan itu ada berapa? Lihat di sini. Persediaan ternyata saldonya adalah Rp10.003.000. Rp10.003.000. Nah, dari Rp10.003.000 ternyata masih ada tinggal 2.000 saja. Berarti yang jadi persediaan atau yang habis, persediaan yang habis jumlahnya adalah 10.100.000. Betul ya? Karena nanti kan dia akhir hasilnya kan 2.000. Gitu loh. Sehingga ini akan menjadi beban. Nah, ini akan muncul beban. Ini belum ada beban persediaan, berarti saya munculkan di sini beban persediaan. Ya. Jadi jurnal penyesuaiannya di sini adalah beban persediaan pada persediaan. Beban persediaan pada persediaan Rp10.100.000. Dari mana? Dari Rp10.003.000 dikurangi dengan 2.000. Karena 2.000 itu yang masih ada. Jadi yang 10.100.000 itu yang sudah dihabiskan. Menjadi beban. Clear ya? Sekarang yang D. Yang D ini sebenarnya adalah yang disebut sebagai reklasifikasi. Reklasifikasi. Nah, reklasifikasi yang pertama adalah reklasifikasi yang terkait dengan piutang. Piutang jangka panjang yang jatuh tempo ada yang jatuh tempo tahun depan. Dan yang jatuh tempo tahun depan itu besarnya 25%. Ya. Nah, piutang jangka panjangnya apa saja? Saya akan ngecek, ini sudah saya tulis di sini. Saya akan cek dulu di neraca saldo ya. Apa saja sih piutang jangka panjangnya? Nah, ini saya kasih, ini yang kuning saya bebaskan dulu ya. Apa saja? Di sini ada piutang pajak, yaitu piutang jangka pendek. Pinjaman kepada BUMD, nah ini adalah piutang jangka panjang karena biasanya dia masuknya di investasi ya. Jadi ini satu. Ada lagi enggak? Investasi surat berharga utang jelas tidak. Apakah ada lagi aset yang lainnya? Aset tak berwujud. Tuntutan perbendaharaan. Nah, tuntutan perbendaharaan ini juga ada terletak di aset lain ya, aset lain-lain. Biasanya aset lain-lain itu dia berarti jangkanya lebih dari 1 tahun. Maka ini juga harus dipecah. Jadi ada 2 macam piutang yang harus direklasifikasi, yaitu pinjaman kepada BUMD dan tuntutan perbendaharaan. Saya langsung masuk ke sini. Anda ingat jumlahnya, meskipun sudah saya tulis lagi di sini ya. Ini. Jadi saldo piutang kepada BUMD itu 11
11.400.000. Dia harus dipecah. 25% dari 11.400.000 itu masuk ke jangka pendek. Sedangkan tuntutan perbendaharaan 10.000. 25%-nya berarti 2.500 itu menjadi jangka pendek. Nah, kalau menjadi jangka pendek berarti muncul piutang baru. Muncul piutang baru yaitu 25% dari jumlah yang ada. Ini piutang baru saya beri namanya sama, tinggal saya tambah saja di depannya bagian lancar. Misalnya ini 2850 asalnya dari 25% kali 11.400.000. Silakan Anda hitung saja. Demikian pula yang 2.500. Sedangkan yang kreditnya berarti kita kurangkan ya, kita mengurangi jumlah piutang jangka panjangnya. Piutang kepada BUMD kita kurangi, tuntutan perbendaharaan kita kurangi. Dengan demikian secara total tagihannya jumlahnya sama, tetapi dipecah, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Berikutnya yang D2 adalah 20% utang dalam negeri jatuh tempo tahun depan. Sama sekarang ya, kita melakukan reklasifikasi untuk utang. Dan utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek itu 20% dari utang yang ada. Kita masuk dulu ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian kita cari utang yang jangka panjang apa saja. Ini jangka pendek, ini jangka pendek. Yang jangka panjang berarti ada dua. Ini saya kasih kuning. Ya, jumlahnya Anda lihat ada 42 juta, ada 53 juta. Nah, ini yang kita pecah, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Bagaimana mecahnya? Kita lihat ya. Akan muncul utang baru, yaitu bagian lancar utang dalam negeri sesuai namanya. Kalau utangnya bank ya bagian lancar utang bank. Utang itu kalau baru berarti taruh di kredit kan, saldo normalnya ya. Ingat ya, kaidah debit kredit ya. Kemudian bagian lancar utang dalam negeri lembaga bank, kemudian ini yang pemerintah pusat juga silakan dikalikan. 20% dari 53 adalah 10.600.000. Nah, ini muncul utang baru ya, yaitu utang jangka pendek. Yang utang jangka panjang dikurangi. Mengurangi utang berarti utangnya ditaruh di debit. Taruh di debit, jumlahnya sama. Ya, dengan demikian kita sudah melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi untuk kasus Kabupaten Sungai Dalam. Nah, silakan Anda masukkan, dari sini kita masukkan ke kertas kerja, worksheet, atau biasanya nyebutnya apa ini? Selain kertas kerja atau worksheet atau apa? Neraca lajur. Nah, karena saya sudah buat ya, sudah saya pindah, saya tinggal perjelas saja. Saya kira prosesnya Anda sudah tahu bagaimana cara membuat neraca lajur. Bagian-bagian yang baru juga ditulis ya. Bagian yang baru sudah ditulis. Bagian lancar ini kan baru, belum ada sebelumnya, maka ditulis baru. Nah, jadi ini jurnal penyesuaiannya jumlahnya sama, ini jurnal neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, kemudian Anda sudah bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tinggal dijumlah. Kalau di sini kas, di sini penyesuaian nggak ada perubahan, maka jumlahnya tetap. Dan seterusnya itu ya. Saya sudah membuat, sehingga tinggal saya perjelas saja. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian. Dan hasilnya, endingnya, totalnya imbang ya. 830 juta. Di sini juga kreditnya juga 830 juta. Nah, dari neraca saldo penyesuaian ini kita bisa membuat laporan keuangan yang lainnya. Kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat jurnal penyesuaian, kemudian memasukkannya di dalam neraca lajur, itu opsional ya. Anda pakai neraca lajur boleh, tidak pakai juga boleh. Yang penting adalah Anda paham bahwa jurnal itu harus diupdate sehingga hasilnya neraca daftar saldo dari tiap akun itu angkanya adalah angka yang update. Nah, dari neraca saldo sesudah penyesuaian, silahkan sudah bisa dibuat menjadi laporan keuangan accrual basis, yaitu laporan operasional dan neraca yang baru. Jadi persis seperti kalau kita membuat untuk perusahaan.
Selamat mencoba, jangan takut gagal.